Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Jawabannya ada seperti biasa. Yuk langsung aja kita gaskan. Dan sebelum kita mulai, gue kasih tahu dulu kalau di tempat gue lagi musim durian. Waduh, 5.000 cuy satu biji, asik. Waduh. Ya langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia dipanggil oleh Paman Yuan untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada di sekte Mochi. Dan kedatangan dari Zaufan tentunya membuat Wu Yue dia sangat-sangat kesal dan juga muak dengan apa yang coba dilakukan oleh Zaufan yang ingin mengambil posisinya sebagai master sekte. Namun di sini untuk Zaufan ketika dia datang bersama dengan Qin Chen, di sini Paman Yuan dia pun bertanya kepada Zaufan apakah Zaufan dia benar-benar tidak memiliki ikatan dengan sekte ini, dan jika saja sekte ini dihancurkan bagaimana perasaan dari Zaufan. Namun untuk Zaufan dia pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan sekte ini karena dia sama sekali tidak memiliki ikatan dengan sekte Mochi, yang tentunya hal itu membuat Paman Yuan yang mendengarnya dia benar-benar terkejut dan sedih tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan. Dan itu membuat Paman Yuan dia pun mencoba untuk dapat mengatakan, bertanya kepada cucu tentang apa yang telah dilakukan oleh Zaufan. Di sini Paman Yuan dia mengatakan, Nona Qin Chen, kau berasal dari jalan kebenaran dan kau tentunya tidak akan inginkan melihat sekte ini berada di dalam kekacauan, ucap dari Paman Yuan. Dan menurutmu tindakan yang dilakukan oleh bocah ini benar-benar keterlaluan, ucap dari Paman Yuan. Tapi untuk cucu dia mengatakan kalau dia tidak peduli, dia percaya dengan apa yang telah diambil oleh Zaufan. Selama Zaufan baik-baik saja, maka dia akan terus mendukungnya walaupun itu bertentangan dengan jalan kebenaran, yang membuat Paman Yuan dia pun mengatakan kepada cucu kalau sepertinya cucu ini udah rusak. Gadis kecil, kau ini sepertinya sudah dirusak oleh bocah tengil ini. Sepertinya kau ini telah jatuh ke jalan iblis. Sekarang kalian harus berhati-hati, baik jalan iblis ataupun jalan kebenaran. Begitu mereka jatuh ke dalam jurang nafsu, maka tidak ada jalan kembali. Dan melepaskan diri dari jurang kegelapan adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Jauh lebih sulit dari apa yang kalian bayangkan, ucap dari Paman Yuan. Tapi untuk cucu dan juga Zaufan, dia pun melirik satu sama lain sebelum mereka tersenyum dan mengatakan serentak kalau mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli jika mereka masuk ke dalam jurang nafsu, yang membuat Paman Yuan nggak habis pikir dengan pasangan bucin ini. Tapi di sini Paman Yuan dia pun menegaskan jika kalian berdua tidak peduli, tapi orang tua ini sangat-sangat peduli karena orang tua ini mengakui kalau sekte Mochi adalah rumahnya. Seperti halnya keluarga Luo untukmu Zaufan. Bagaimanapun juga aku tidak bisa diam jika aku melihat sekteku dihancurkan. Jadi aku harus melakukan sesuatu, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zaufan dia pun berpikir kalau sepertinya Paman Yuan mulai untuk dapat bertindak. Dan di sini Zaufan dia langsung berhati-hati ketika dia melihat Paman Yuan mencoba untuk dapat mengeluarkan sesuatu dari dalam kerah bajunya. Dan di sini Paman Yuan dia juga berujar, Zaufan, jangan salahkan aku karena aku harus bertindak kejam, ucap dari Paman Yuan, yang membuat Zaufan dia pun langsung tarik mundur. Di sini Zaufan dia sangat-sangat waspada dengan apa yang coba dilakukan oleh Paman Yuan. Di sini Zaufan dia tahu kalau Paman Yuan adalah seorang tetua agung yang artinya dia sangat kuat, dan itu juga membuat Zaufan dia sangat berhati-hati dan juga mengatakan orang tua ini dia sangat kejam. Bahkan sebelum kami berbicara lebih jauh, dia langsung ingin menyerangkah, ucap dari Zaufan yang berpikir kalau Paman Yuan mencoba untuk dapat mengeluarkan artewa miliknya, yang membuat Paman Yuan dia juga bingung. Lah, Zaufan, kenapa kau mundur? Ada apa? Ucap dari Paman Yuan yang bingung kenapa Zaufan tiba-tiba aja tarik mundur dan juga sangat waspada. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Paman Yuan membuat Zaufan dia berujar, hei orang tua, apa yang coba kau lakukan? Kenapa kau mengeluarkan harta iblismu? Harta iblis? Zaufan, bukankah kau adalah orang yang sembrono dan kau adalah orang yang tidak takut? Tapi kenapa tiba-tiba kau menjadi orang yang sangat berhati-hati? Ucap dari Paman Yuan yang melihat sikap dari Zaufan yang sangat waspada, dan itu membuat Zaufan dia berujar, Paman Yuan, ini bukan soal keberanian, ini soal kekuatan. Kalau kau benar-benar mengeluarkan harta iblismu, aku tidak akan mungkin dapat menghindarinya dalam jarak sedekat ini. Dan jika aku tidak waspada, itu sama saja seperti aku mencari kematian, ucap dari Zaufan. Tapi mendengar Zaufan yang waspada dan berpikir kalau benda yang ada bersama dengan dirinya adalah sebuah artefak ataupun harta iblis, membuat Paman Yuan dia berujar, Zaufan, lihatlah ini baik-baik, ini bukanlah harta iblis, ini adalah segel. Ini adalah segel yang menandakan kalau orang tua ini adalah tetua agung dari sekte Mochi. Dan hari ini aku akan menggunakan otoritasku sebagai tetua agung untuk mencopot Wu Yue sebagai master sekte dan menunjukmu sebagai master sekte yang baru. Mendengar apa yang diucapkan oleh Paman Yuan tentunya mengejutkan bagi Zaufan.
Apa yang kau katakan? Kau ingin menurunkan Uyue? Tunggu dulu, Paman Iwan, kau adalah tetua agung kan? Dan kau, tunggu dulu, ini benar-benar kacau. Kau saat sekte harusnya berada di dalam kekacauan, bukannya harusnya kau membantu Yue untuk dapat menekan pemberontakan, tapi kenapa kau malah bergabung dengan para pemberontak dan kau malah menurunkannya? Bagaimana dengan aturan sekte, Paman? Ujar dari Zofan yang bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Paman Yuan, yang membuat Paman Yuan dia berujar, "Hah? Kau ini adalah seorang pengkhianat dan kau beraninya mengajariku soal aturan sekte? Dan kau masih bisa menyebut sebuah aturan? Wah, Zofan, kau ini benar-benar gila. Semua kekacauan yang ada di sekte ini kaulah yang menyebabkannya, Zofan," ujar dari Pak Maniwan, yang hal itu pun tidak dibantah oleh Zofan. Ya itu benar sih. Memang aku yang melakukannya, tapi kan setidaknya aku dengan pendirianku jelas kalau aku ya seperti itulah. Tapi Paman Yuan, kau adalah tetua agung dari sektemu dan posisimu ini sangat membingungkan. Aku curiga kenapa kau tiba-tiba mengangkatku sebagai master sekte yang baru, ujar dari Zofan yang curiga dengan Paman Yuan. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Paman Yuan, yang membuat Paman Yuan dia pun tertawa dan dia juga mengatakan, "Kenapa kau meragukanku? Dan jika kau ragu, kenapa kau mau menemui orang tua ini? Dan apakah kau tidak takut kalau aku menangkapmu, Zofan?" Ya, hal itu pun tidak dibantah oleh Zofan. Di sini Zofan dia juga mengatakan kalau dia juga telah memikirkan kemungkinan jika Paman Yuan akan menangkapnya, tapi dia pun yakin kalau Paman Yuan tidak akan mungkin melakukannya, mengingat hubungan mereka sangat baik selama 5 tahun terakhir. Di sini Zofan dia juga berpikir kalau sepertinya Paman Yuan juga memiliki sesuatu ataupun jalan terbaik untuk dapat memulihkan ini semua, yang membuat Paman Yuan dia pun bertanya apakah memang dia memiliki jalan lain, apakah memang ada jalan lainkah, ujar dari Paman Yuan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zofan, di mana Zofan dia pun mengatakan misalnya saja kau bisa menggunakan statusmu sebagai tetua agung untuk dapat menengahi konflik ini, membawa kedua pihak yang berkonflik untuk dapat berdamai dan membiarkan semuanya berakhir dengan baik. Dalam kasus terburuk, kau cukup untuk dapat membuangku sebagai biang kerok di dalam kekacauan dari sekte ini. Dengan begitu, maka semuanya akan baik-baik saja, ujar dari Zofan, yang membuat Paman Yuan dia pun kesal. "Teruslah kau bermimpi, bocah," ujar dari Paman Yuan. Di sini Paman Yuan dia juga berujar, "Bocah tengik. Zofan, kau ini adalah bocah yang sangat licik ya. Kau telah menyebabkan masalah di sekte ini dan sekarang setelah situasi tidak terkendali, kau ingin kabur? Apakah kau pikir kau bisa kabur meninggalkan sekte ini begitu saja? Dan kau membuang orang-orang yang telah berjuang untuk dirimu, dan kau benar-benar tidak menganggap mereka sebagai orangmu kah?" ujar dari Paman Yuan yang kesal. Tapi untuk Zofan, dia pun tahu kalau Paman Yuan mencoba untuk dapat memaksanya untuk tetap tinggal di sekte ini. Orang tua ini benar-benar menyebalkan, dia sangat tajam, ujar dari Zofan. Di sini Paman Yuan dan juga mengatakan kepada Zofan, "Kau tanpa kekacauan yang diberikan oleh Zofan sebelumnya, mereka semua, para tetua dan juga para murid-murid mereka harusnya tetap masih aja mengabdi kepada sekte ini. Tapi kau telah menyeret mereka semua melawan sekte Xuantian. Dan sekarang setelah apa yang kau lakukan, tangan mereka kini mulai ternodai. Mereka juga sudah terikat dengan dirimu dan kau menanamkan juga benih-benih pemberontakan kepada mereka, dan kau juga telah menjerumuskan hati mereka ke dalam obsesi iblis. Dan mungkin saja dulunya mereka tidak akan pernah berpikir untuk dapat menurunkan master sekte mereka, tapi sekarang lihat, setelah apa yang kau lakukan, tidak akan mungkin dapat ditenangkan begitu saja. Belum lagi beberapa dari mereka juga telah bermimpi untuk dapat mengikutimu sebagai master sekte yang baru. Mereka ingin mengangkatmu sebagai master sekte yang baru, dan kau sendiri juga telah melihatnya kan? Sebelumnya Yangsha dia telah mencoba untuk dapat menawarkan jalan damai untuk kalian, tapi kau lihat, sebagian besar dari mereka tetap memilih perang daripada jalan kedamaian. Dan mereka ingin mendorongmu naik tahta lalu bangkit bersamamu sebagai pahlawan untuk dapat melakukan revolusi kepada sekte ini. Bahkan jika aku menekan kekacauan ini untuk sementara dan juga melupakan dendam kecil milik Wu Yue, bahkan jika situasi juga udah mulai damai, namun jika saja di masa depan para tetua dari area mulut dalam mulai lagi memicu sebuah masalah, dan saat itu tiba nantinya, kau telah menghilang, kau bebas, kau bersih, kau bisa pergi kemanapun meninggalkan sekte Moche. Tapi sekte Moche tetap ada di sini, dan mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Dan Zofan, apakah itu adalah rencanamu sedari awal? Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zofan dia pun tahu apa yang coba dilakukan oleh Paman Yuan. Di sini Zofan dia pun berbisik dengan Qin Chen menggunakan telepati kalau orang tua itu sudah tua. Dia sangat tua, tapi otaknya sangat-sangat tajam, dan sepertinya kita berdua akan benar-benar terjebak lama di tempat ini, ucap dari Zofan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Qin Chen, di mana Qin Chen dia mengatakan kalau tetua agung tetaplah tetua agung. Dia bukanlah orang yang
yang sederhana, dia sangat kuat dan juga licik. Tapi di sini Qin Chen dia juga bertanya kepada Zhao Fan apakah memang yang diucapkan oleh Paman Yuan itu benar, dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zhao Fan. Di mana Zhao Fan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan sekte-sekte yang ada di wilayah barat. Dia nggak peduli dengan sekte-sekte ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat-sangat licik. Mereka semua memiliki trik-trik mereka sendiri, dan aku tidak ingin mengikuti mereka semua. Aku hanya ingin pergi bersamamu, membawamu ke tempat yang aman dan juga hidup dengan damai, ucap dari Zhao Fan. Dan sejujurnya apa yang telah dilakukan oleh Yang Xian sebelumnya yang mencoba untuk dapat memberikan jalan damai, aku harap aku bisa memanfaatkannya dan pergi dari tempat ini dengan damai. Bahkan kalau mereka orang-orang tua yang ada di luar sana, aku tidak peduli. Aku tidak peduli jika mereka tidak lagi dapat hidup berdampingan dengan Wu Yue sekalipun. Aku tidak peduli. Walaupun memang pada akhirnya semuanya akan berakhir seperti apa yang diucapkan oleh Paman Yuan, ucap dari Zhao Fan yang membuat Qin Chen yang pun mengatakan kalau Zhao Fan ini sangat-sangat dalam, dan itu membuat Qin Chen dia juga bertanya kepada Zhao Fan kalau begitu, bukankah apa yang diucapkan oleh Paman Yuan itu benar? Kau telah menyalakan api dan kau ingin kabur? Iya betul juga sih. Aku hanya ingin memanfaatkan mereka dan aku melakukan ini untuk dapat menyelamatkanmu. Dan jika mereka tenggelam di dalam pertempuran, aku tidak peduli, ucap dari Zhao Fan. Selama kita bisa lolos, ya itu sudah lebih dari cukup lah. Tapi di sini Zhao Fan dia juga mengatakan kepada Paman Yuan kalau menjadikan dirinya sebagai master sekte yang baru bukankah itu melanggar sebuah aturan hukum? Masalahnya kan aku dan Qin Chen akan bersama, dan mereka yang ada di jalan iblis. Harusnya hubungan di antara laki-laki dan wanita itu tidak. Di sini Paman Yuan dia pun langsung membantahnya. Di mana Paman Yuan dia pun mengatakan kalau Zhao Fan telah membuat sebuah kekacauan, maka Zhao Fan harus menanggungnya. Jadi Paman Yuan dia juga mengatakan kalau saat ini wibawa dan juga harkat martabat yang dimiliki oleh Wu Yue saat ini telah dihancurkan oleh Zhao Fan. Jadi di mata publik Wu Yue tidak lagi dipandang, dan Zhao Fan, kau yang harus menanggung ini semua. Dan untuk aturan sekte, kau mengatakannya kan? Ini semua tidaklah masalah, dan dengarkan baik-baik. Aku adalah tetua agung dari sekte Moche, dan aku ingin membuat sekteku terus berkembang. Jadi selama itu dapat memberikan manfaat untuk sekteku, aku akan menghancurkan apapun yang akan menghalanginya, termasuk aturan leluhur dari sekte Moche, ucap dari Paman Yuan yang akan menjadikan Zhao Fan sebagai master sekte yang baru. Dia nggak peduli jika sekte Moche aturannya berubah demi Zhao Fan menjadi master sekte yang baru. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Dan informasi aja kalau saat ini gue lagi perbaikin iPad. Waduh. Dan kemarin start from 1,4 juta. Semoga aja sih nggak terlalu mahal ya cuy. Ya 1,4 atau 5 lah gue bayar. Udah bisa iPad, jadi gue bisa sehari 2-3 bikin video. Tapi ya semoga aja lah, nggak tau lah gimana. Dan kali ini sudah malam, gue take voice-nya jam 8 malam nih. Harusnya ini siang, tapi siang ada kondangan jadi nggak bisa. Udah itu aja. Dan sekarang waktunya gue pergi nyari durian lagi. Waduh, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.